Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara mengecilkan pinggang celana jean kolor wanita ya. Jadi ini untuk wanita, meskipun ada juga untuk laki-laki tapi jarang. Tapi sebelumnya bos, admin akan mengajak kalian untuk melihat sedikit bentuk anatomi dari wanita dari sisi size-nya. Jadi yang kalau wanita yang agak gemuk itu anatominya seperti apa, yang agak kurus seperti apa, dan yang langsing yang kurus betul seperti apa, karena ini penting nanti untuk pengerjaan celana ya, terutama di sisi pinggul. Nah, dari gambar-gambar ini kalian bisa melihat perbedaan lingkar pinggang, lingkar pinggul, dan juga untuk lingkar pahanya. Ini nanti efeknya akan sampai ke pengerjaan dan juga pada hasil akhir dari pekerjaan itu sendiri. Tentang apa kaitan bentuk anatomi dengan pengerjaan celana ini nanti admin jelaskan sekalian berjalan bos ya, biar nggak terlalu makan waktu terlalu banyak. Oke, sekarang kita langsung saja ke pengerjaan. Yang pertama kita cari untuk sambungan karet elastisnya ya, karena sambungan karet elastis ini terkadang nggak nentu, ada yang di belakang, ada yang di depan, kadang ada juga yang nyamping. Nah, kalau yang ini kayaknya ada di depan ini ya, jadi kalau diraba-raba itu terasa ya, jadi dia sedikit lebih tebal dan agak mengganjal. Nah, biasanya ciri-cirinya kalau diraba seperti itu. Nah, berikutnya ini ada jahitan tindas, jadi jahitan double ini di bagian pinggang ini kita bongkar kurang lebih sekitar 8 cm ke kanan dan 8 cm ke kiri dari tengah ya. Oke, nanti kita lihat. Nah, ini seperti ini. Nah, ini jahitan tindas, ini kita bongkar seperti yang saya jelaskan tadi. Ini gambar detailnya ya, seperti ini yang sudah dibongkar jahitan tindasnya. Oke, ini tampak dalam. Nah, ini adalah tampak luar, jahitan tindas yang tampak luar yang sudah dibongkar. Nah, berikutnya jahitan sambungan. Nah, untuk jahitan sambungan ini dibongkar juga dari tengah ke kiri sekitar 5 cm, dari tengah ke kanan 5 cm. Jadi lebih pendek bongkarnya daripada jahitan tindas. Berikutnya yang ini kita bongkar juga untuk mengeluarkan karet elastisnya. Nah, ini dia bos ya, sambungan elastisnya sudah kelihatan. Oke, berikutnya sambungan elastis ini kita tarik ya, elastisnya ini kita tarik supaya keluar, tapi jangan diputus dulu bos, jangan digunting dulu, kita tarik keluar. Nah, seperti ini ya. Oke, ini dia karet elastis yang sudah ditarik keluar ya, tarik keluar agak panjang lah. Nah, ini nanti bos, pinggang ini kan dikurangi sekitar 1,5 size ya. Jadi nanti karet elastisnya ini kita potong sekitar 1 size, yang setengah size buat lipatan. Tapi kalau setengah size mungkin terlalu tebal ya, jadi kita sisakan setengah senti atau 1 senti boleh lah ya, kita ukur dulu. Nah, nanti ini mengecilkan, dikurangi 1,5 size ukuran pinggangnya. Perlu admin sampaikan bahwa tutorial ini dibuat untuk celana yang ukuran size besar, untuk pengurangan 1-2 size ya. Kalau 3 size lebih ini tidak berlaku. Berikutnya kita gunting bos ya. Tadi kenapa kok harus ditarik agak panjang ini, supaya nanti nggak ketarik ke dalam lagi elastisnya. Nanti kalau ketarik ke dalam sulit mengeluarkannya lagi. Lalu kenapa kok juga harus dipotong dulu? Nah, karena sambungannya akan admin bikin seperti ini bos ya. Jadi nanti dibikin jahitan double supaya nanti tidak mengganjal di perut. Nah, kalau dijahit sambung biasa gitu nanti biasanya ganjal ya. Jadi usahakan untuk sambungan ini kita jahit yang kuat bos ya. Mungkin bisa kita ulang 2 kali. Kalau admin kasih jahitan silang juga supaya kuat. Kenapa harus kuat sambungan ini? Karena ini elastisnya itu lebar sekitar 3,5 cm. Kemudian ini juga elastis yang bagus, jadi tarikannya sangat kuat. Kalau sambungannya nggak kuat nanti sambungannya ini putus bos.
Oke bos, sekarang admin lanjutkan tentang anatomi tadi ya. Jadi untuk ukuran orang yang gemuk itu antara lingkar pinggang dan pinggul itu selisihnya sebenarnya sangat banyak, bisa nyampe 2 size atau bisa lebih. Jadi ada orang yang kecenderungannya itu pinggangnya agak ke dalam, sedangkan pinggulnya sangat keluar, jadi selisih-selisihnya banyak. Nah, karena selisih-selisihnya banyak, maka di daerah pinggul ini pada waktu mengecilkan pinggang untuk orang-orang yang gemuk ini, daerah pinggul dan daerah paha ini tidak perlu dikurangi dan tidak perlu dirubah apapun. Bahkan untuk ban atau sabuk celananya pun tidak perlu dikurangi. Nanti kalau dikurangi jadi ketat. Jadi begini ya, celana ini ukurannya sebenarnya adalah 40, kemudian dibikin 38,5 bos ya, supaya nanti bisa pas betul di daerah pinggang. Jadi kalau dipakai celana ini di daerah pinggul dan paha itu sudah pas, tetapi di daerah pinggangnya ini masih kebesaran, makanya yang dikecilkan itu di daerah pinggang. Tetapi ini juga tidak bisa mengurangi lingkar ban atau sabuknya, karena kalau sekali lagi kalau dikurangi jadi ketat. Kalau elastisnya ini dilepas sebenarnya besar sekali celana ini, di daerah pinggang itu bisa nyampe 42 bos. Oke, sekarang lanjut ya. Tadi elastis yang sudah disambung kemudian dikembalikan seperti semula. Berikutnya kita jahit kembali ya antara ban celana atau sabuk celana ini dengan celana bagian atas ya, seperti yang ada pada video. Agar tetap ori bos, kita gunakan benang yang sama persis juga untuk ukuran dan warnanya. Nah, setelah dijahit seperti yang ada pada video ini ya, kemudian kita obras ya. Obrasnya juga kita samakan ya. Sedangkan untuk orang yang berat badannya ini normal, nggak terlalu kurus juga nggak terlalu gemuk, biasanya antara perut dan pinggul ini selisihnya nggak terlalu besar. Karenanya juga biasanya agak ngurangi sedikit tergantung size-nya juga. Tetapi untuk orang yang kecenderungannya itu lebih langsing, biasanya di daerah pinggul dan pinggang ini juga nggak jauh beda. Jadi kalau biasanya pinggangnya dikurangi, ya pinggulnya dikurangi juga. Jadi kalau yang ini karena size-nya itu besar yang saya kerjakan ini, kemudian orangnya juga gemuk, maka di bagian pinggul dan paha ini tidak perlu merubah apapun. Justru kalau dirubah dikurangi nanti malah jadi ketat atau bahkan nggak muat bos. Jangan lupa untuk jahitan tindasnya ini juga kita kembalikan seperti semula. Nah, seperti ini hasilnya bos ya. Jadi tetap kelihatan ori, tidak seperti tidak pernah dipermak sama sekali, terutama dari luar. Jadi kalau sekali lagi, kalau karet elastis itu kan ada di bagian dalam, jadi nggak ngefek bos ya. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan. Admin ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Yang mau subscribe, admin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa. Semoga tambah ilmu dan manfaatnya, dan jangan lupa untuk selalu berbagi pada teman ataupun saudara. Terima kasih bos.